Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan ini saya coba akan menjawab atau mengomentari atau menanggapi salah satu komentar dari sahabat kita yang menanyakan tentang minta didingin-dinginin ya, kalau bahasa Inggrisnya didem-demin atau diberikan motivasi, yang kaitannya beliau ini rupanya sering mendapat telepon ya, telepon dari temennya atau orang-orang yang tahu nomor teleponnya ya, ini berkaitan dengan usaha ya, tapi hanya nanya-nanya harga doang, atau mungkin kalau lagu yang terkenal sekarang ini cuma banding-banding ke rego kan, seperti itu. Nah, sekarang gimana cara mengatasi itu, atau mungkin supaya kita nggak kecewa, atau ya seperti tadi didem-demi atau motivasi dan sebagainya. Jadi sebelumnya saya perlu sampaikan kepada sahabatku bahwa apa yang saya sampaikan nanti ini bukan sesuatu hal yang mutlak atau yang harus seperti itu, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi gambaran ya, atau tambahan masukan demi kemajuan usaha sahabatku semua. Jadi begini ya, yang namanya usaha memang nggak mudah ya, sekali lagi, karena kalau usaha itu mudah pasti ya setiap orang itu nanti akan menjadi pengusaha yang sukses ya, karena susah ya jadi pengusaha, sehingga hanya orang-orang tertentu yang terpilih bisa menjadi pengusaha. Nah, selain itu juga sekarang kalau untuk usaha persaingannya ini nggak bisa kita hanya mengandalkan teknologi ya, karena kalau teknologi ya di kondisi yang seperti sekarang semua orang hampir bisa ya, belajar di internet aja apapun itu pasti langsung bisa. Kalau untuk bersaing masalah teknologi, kalau bersaing masalah modal ya, kita sudah merasa paling gagah di tempat kita, merasa paling kaya di tempat kita, tapi ingat, kalau kata orang dulu, di atas langit masih ada langit, masih banyak lagi orang yang punya modal lebih dari kita. Jadi kalau kita hanya bersaing di teknologi, di modal, niscaya kita akan kalah dalam persaingan. Nah, persaingan yang perlu kita tingkatkan yaitu masalah pelayanan ya. Sekali lagi bisa kita ibaratkan kalau kita nimbang ke pengepul ya, sama-sama harganya ya, misalkan sama-sama 1.000 ya, yang satu setelah nimbang selesai pulang ya, sementara yang satu ya setelah nimbang di situ ada obrolan, ada misalkan rokok, bisa ngerokok bareng, atau sekedar menawarkan air minum dan lain sebagainya, ini pasti rasanya akan beda ya. Nah, untuk itu kasus yang dihadapi sahabatku ini ya, sering ditanyain harga tapi nggak jadi jual ke tempat itu atau ke tempat kita ya, ini jangan berkecil hati ya, tetap kita tanggapi ya. Dan untuk menerima telepon juga ya, ini kita bisa menerapkan cara pelayanan itu secara baik. Misalnya kita menerima telepon, apa mas, nanya harga kan, wah sekarang turun mas, dengan kalimat yang mungkin lebih halus lagi ya. Halo, gimana mas bro, ada yang bisa saya bantu misalkan kan, terus nanya harga, oh untuk harga saat ini sekian, tetap kita tanggapi secara baik. Mungkin sekali dua kali ya, orang yang nelpon itu nggak bakal setor ke tempat kita, tapi lama-lama kalau kita memberikan perhatian yang lebih ya, atau memberikan pelayanan yang bagus terhadap orang itu, niscaya nanti ya di situ ada unsur ewuh pekewuh, nggak enak ya, karena wah ini saya udah sering nanya ke tempat ini tapi saya nggak pernah menjual barang ke situ ya. Pasti nantinya yang nelpon itu nantinya entah sekali dua kali akan jual tempat kita. Nah, di saat yang bersangkutan itu jual ke tempat kita, berikanlah pelayanan terbaik. Misalkan ada obrolan ya, tinggalnya di mana mas, atau apapun itu ya kan, atau biasanya di mana, gimana hari ini rame atau enggak, terus kalau aus itu mas ada minum entah sekedar air putih atau misalkan ngopi sekedar kopi kan gitu. Jadi kita jangan takut rugi untuk pertama, karena untuk biaya promosi itu memang cukup besar ya. Jadi kalau teori ekonominya, biaya promosi itu biasanya 3 kali lipat dari biaya produksi. Nah, promosi itu perlu kita adakan ya, biaya itu kita keluarkan untuk memberikan pelayanan itu ya, dengan harapan nantinya ya itu akan kembali ya dalam bentuk keuntungan yang kita peroleh dari orang-orang yang nimbang tempat kita. Nah, itu nanti kalau kita memberikan pelayanan yang bagus ke konsumen itu nanti akan getok tular ya. Karena seperti ini,
kita biasanya memberikan pelayanan yang bagus, satu orang ya ini bisa menggait satu orang lagi, itu udah bagus. Tapi kalau kita memberikan pelayanan yang buruk ya, satu orang ini biasanya bisa mempengaruhi 10 atau 100 orang ya. Jadi kadang-kadang mulut pelanggan kita ini lebih kejam ya. Untuk itu selalu berikan pelayanan yang terbagus, jangan kecewa karena orang sekedar nanya-nanya tapi jualnya tempat lain. Sekali lagi itulah tantangan orang usaha ya, nggak mudah. Kalau mudah mungkin sekali lagi semua orang bisa jadi pengusaha. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap